Assalamualaikum rekan-rekan pionir semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto, Jember channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa ya, kita membahas informasi yang bisa kita bahas hari ini. Tapi seperti biasa juga, sebelum kita membahas informasi hari ini, kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa, dimana kita sudah diberikan nikmat dan rezeki. Semoga nanti sampai di fase terakhir, yaitu fase mainan terbuka diluncurkan oleh Kortip. Amin. Dan langsung kita bahas informasi yang bisa kita bahas, yang bisa kita kupas hari ini rekan-rekan ya. Terima kasih atas dukungan Anda. Banyak perintis yang kurang percaya diri sehingga bisa putus asa. Penting untuk percaya pada diri kita sendiri, tidak hanya pada komunitas SPY, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Individu yang kuat tidak pernah memperhatikan apa yang dipikirkan orang lain. Sebelum mengambil tindakan, penting untuk belajar terlebih dahulu. Begitu kita memahami logikanya, kita tidak akan ragu lagi. Tidak perlu memperhatikan harga utilitas cat atau harga ekosistem lainnya. Kita harus menekankan GCV. Aplikasi CatDM hanya dapat mencerminkan catatan blockchain atau catatan harga ekosistem saat ini. Mungkin kurang dari $100. Jadi maksudnya ini yang perlu kita garis bawahi untuk saat ini. Harga koin P itu mungkin di kisaran $100 ya, atau di bawah $100 per koin P di catatan blockchain atau yang direkam oleh blockchain. Kalau diasumsikan per koin itu harganya di kisaran $100 atau di bawahnya ya. Dan itulah kenyataannya. Fungsi cat seperti cermin itu tidak akan menilai atau menunjukkan harga. Ini hanya menggunakan harga yang dibuat oleh pionir di blockchain. Namun bukan berarti harga saat ini bagus untuk kesuksesan proyek dalam jangka panjang. Jika mereka puas dengan harga saat ini, mereka harus membuka KYC, massal, migrasi, dan membuka mainnet. Jadi mengapa mereka mengatakan bahwa mereka membutuhkan pionir untuk bekerja sama menyelesaikan tugas mainnet? Para pionir perlu belajar untuk meningkatkan pengetahuannya. Oleh karena itu, kita perlu mengedukasi masyarakat. Ketika kita bangun di pagi hari dan melihat diri kita di cermin, kita mungkin melihat gambaran yang tidak menarik. Apakah kita mengeluh kepada cermin karena memperlihatkan gambaran yang tidak menarik? Tidak, kami tidak melakukannya. Jika kita ingin cermin memperlihatkan gambaran indah diri kita, kita perlu mencuci muka, memakai riasan, dan memakai suasana hati yang baik serta tersenyum. Maka kita akan melihat keindahan dalam diri kita. Jadi, jika kita ingin CT mencerminkan GCV, kita harus membuktikan pada catatan blockchain bahwa kita menghargai Pi kita. Ketika kami melakukan hal tersebut, mereka pasti akan mencerminkan GCV. Jadi di sini rekan-rekan ya, yang perlu kita ketahui bahwasanya CatDM memerlukan jaminan koin atau jaminan Pi ketika kita mau melakukan CatDM, baik itu kepada sama pionir atau kepada core team. Tapi itu adalah sesuatu yang bukan hal yang pokok yang pasti yang menentukan nilai, karena seperti cermin, ketika kita mau menentukan nilai, kita harus memberikan suara, mengajukan kepada core team supaya nanti nilai itu bagus atau nilai itu cantik atau tinggi, dan core team akan menghargai nilai itu yang kita ajukan atau kontribusi dari semua pionir yang ada di seluruh dunia dengan mengajukan nilai GCV itu pasti akan dihargai oleh core team. Seperti cermin, kalau kita memang betul apa katanya dari analisa atau asumsi ini ya, bahwasanya kalau kita bercermin, ketika kita mau kelihatan bagus, kelihatan cantik, kita harus merias wajah kita harus mencuci muka kita dulu dan lain sebagainya. Jadi sama seperti itu rekan-rekan ya. Jadi kalau kita mau nilai koin P ini tinggi, ya kita harus mengajukan kepada core team supaya nilai koin P ini tinggi. Ketika kita tidak mau mengajukan, ya seperti itu. Jadi nilai itu berjalan seperti air. Mungkin sekarang di kisaran di bawah $100 per koin, karena memang masih belum dibasuh, masih belum di rias. Ketika kita sudah basuh, kita sudah rias, mungkin akan lebih cantik dan akan lebih berjalannya waktu. Dengan berjalannya waktu akan lebih tinggi lagi dan lebih bernilai dari koin P itu. Sama dengan kita bercermin, dari awal kita tidak kelihatan cantik, tidak kelihatan bagus. Ketika kita sudah merias, kita sudah di muka, sudah membasuh muka kita dengan air,
akan kelihatan bagus, cantik, dan lebih bersih. Jadi seperti itu ya. Itu gambarannya bahwa kita harus menyuarakan nilai koin Pi, kita harus membahas nilai koin Pi supaya bernilai ketika kita mengajukan kepada core team untuk nilai koin Pi ini biar dihargai dan lebih oleh core team ya, lebih diberikan catatan bagus. Karena ketika kita sudah bersama-sama mengajukan nilai ini kepada core team dengan nilai yang tinggi, core team akan menghargainya rekan-rekan ya. Karena kita sudah berusaha sebaik mungkin supaya koin Pi ini bernilai tinggi bersama-sama dari pionir-pionir yang ada di seluruh dunia menyuarakan nilai GCV supaya core team mengiyakan atau minimal memberikan statement tidak jauh berbeda dengan yang kita ajukan, yaitu nilai GCV 314159 US dollar. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Jadi kita harus bisa mempelajari, kita bisa menganalisa bahwasanya kita berhak mengajukan, core team berhak menentukan. Sama dengan kita di cermin, kalau kita kelihatan cantik, bagus dan lain sebagainya, berarti kita harus membasuh muka kita harus membersihkan muka kita dan merias wajah kita supaya lebih bagus, supaya kelihatan cantik, kelihatan bagus di cermin. Jadi seperti itu ya, supaya cermin juga menghargai wajah kita. Sama dengan nilai koin Pi ini rekan-rekan ya, yang perlu kita garis bawahi. Mungkin sekarang masih, kalau dilihat di blockchain, mungkin kalau kita analisa masih di kisaran harga per koinnya itu di bawah 100 dolar atau 100 dolar ya. Tapi ketika nanti sudah kita basuh, sudah kita cuci, sudah kita rias, mungkin akan cepat nilainya menjadi tinggi atau kelihatan lebih bagus, lebih cantik. Dengan yang kita harapkan mungkin tidak akan lama akan dikabulkan oleh core team ya, atau katakanlah akan ditetapkan oleh core team dengan nilai yang seperti kita harapkan. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Kita lanjutkan ke informasi yang selanjutnya rekan-rekan ya. Pembayaran pakai CryptoPay Network meningkat di Korea Selatan. Pi Network telah secara aktif mengembangkan komunitasnya, mendorong pengguna untuk berkomunikasi dan berinteraksi di platform. Karena jumlah pengguna terus meningkat, pembayaran Pay secara bertahap mulai bermunculan di Korea Selatan. Semakin banyak pengguna yang mengetahui bahwa mereka dapat menggunakan akumulasi koin Pay mereka untuk membayar di berbagai pedagang. Bagi pedagang di Korea Selatan, menerima pembayaran Pay adalah cara untuk menarik lebih banyak pengguna muda yang lebih bersedia menerima metode pembayaran digital. Pi Payment menyediakan solusi pembayaran berbiaya rendah yang membantu pedagang mengurangi biaya yang terkait dengan pembayaran kartu kredit tradisional. Terpenting, Pi Payment memiliki perlindungan tertentu sehingga pengguna dapat menikmati pengalaman pembayaran yang aman tanpa khawatir akan kebocoran informasi pribadi atau masalah keamanan finansial. Hal ini menjadikan Pi Payment salah satu metode pembayaran pilihan bagi pengguna Korea. Kemunculan Pi Payment telah menciptakan ekosistem mata uang digital di Korea Selatan, memberikan peluang baru bagi pedagang dan pengguna. Jadi ini hebat sekali ya. Di Korea Selatan sudah setiap harinya membiasakan pembayaran di dalam perdagangannya atau di dalam bisnisnya itu pembayarannya menggunakan koin Pi rekan-rekan. Jadi di setiap toko offline atau online di Korea Selatan sudah dibiasakan membayar dalam bertransaksinya dengan menggunakan koin Pi. Ini luar biasa dan mudah-mudahan diikuti oleh negara-negara yang lain atau wilayah-wilayah negara yang lainnya ada di dunia yang ada pionirnya ya, untuk membiasakan atau memberdayakan pembayaran menggunakan koin Pi, karena ini suatu bentuk utility atau utilitas jaringan supaya nanti di blockchain tercatat transaksi-transaksi yang ada di seluruh dunia ini, baik itu transaksi melalui peer-to-peer atau melalui platform, supaya tercatat di blockchain dengan baik dan supaya ini cepat terrealisasi yang namanya penetapan nilai dan overnight ya rekan-rekan ya. Baiklah rekan-rekanku semuanya ya, untuk hari ini informasinya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila sesuai dengan rekan-rekan semuanya semoga menjadi manfaat. Terima kasih atas waktunya.
Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.